Om-om, tanta-tanta, bos-bos, oma-oma, pak opa-opa, kakak-kakak, keke-keke, utuk-utuk. Baku dapat lagi torang di ruang informasi. Hari ini adalah hari Jumat, 13 September. Jadi ngoni so tahu kita mau bicara tentang apa. Kita suka mau sharing sedikit tentang informasi tentang Friday the 13th atau Jumat Kliwon. Ini banyak DP hubungan dengan tahyul. Jadi orang mau bercerita sedikit tentang ini. Di dunia barat ada kepercayaan tentang Jumat tanggal 13. Orang bilang itu Friday the 13th. Dan di Indonesia orang juga ada kepercayaan terhadap Jumat Kliwon. Kalau orang di Indonesia ini lebih khusus, banyak kepercayaan ini di Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa ini dianggap sebagai hari ketika batas antara dunia fisik dan spiritual itu menipis. Jadi di hari Jumat Kliwon ini jadi latar belakang ideal untuk kejadian-kejadian supranatural. Apa semua itu? Penampakan, pertemuan dengan roh-roh gaib, roh-roh halus. Jadi karena ini latar belakang, orang-orang nyanda dianjurkan untuk keluar rumah. Siapa? Karena pasti akan ada kejadian supranatural yang mengerikan. Oleh sebab itu banyak film-film di Indonesia, film-film horor ini DP konteks. Nah kalau di Minahasa, orang percaya tahyul. Orang percaya itu burung manguni kan? Kalau kata ada burung babunyi, orang-orang tua bilang, aduh, ada kabar buruk le ini. Orang Minahasa percaya burung manguni pembawa kabar. Orang di Minahasa kalau malang-malang kung berjalan lewat pohon besar, mesti bataria, permisi atau tabea mau lewat. Kenapa? Karena kata ada makhluk halus di pohon yang tinggal di situ. Jadi mesti minta izin. Nah, tamang-tamang, kepercayaan tahyul ini banyak kali mempengaruhi cara orang berpikir dan bertindak. Kadang-kadang dengan cara pikiran tahyul seperti ini, orang banyak kali so lupa siapa sebenarnya yang memegang kendali atas orang hidup. Nah, kalau di dunia barat orang lihat beberapa sejarawan ada tulis kalau tahyul ini mulai berkembang di akhir dari abad ke-19. Ada seorang komposer di Italia, dia mencatat tentang Friday the 13th ini. DP nama Gioacchino Rossini. Kong DP soele dia mati hari Jumat tanggal 13. Tahun 1907 ada buku yang udah tulis DP judul Friday the 13th. Mungkin karena itu so lebih top ini kata Jumat tanggal 13. Ada banyak orang percaya kalau ini mitos juga berasal dari Alkitab. Ingat, Yesus disalibkan hari Jumat. Kong di perjamuan terakhir ada 13 orang di perjamuan sebelum Yesus disalibkan. Mar DP lucu, ini ketakutan terhadap Jumat tanggal 13 ini sangat nyata. Sampai-sampai ada DP nama ilmiah, Frigatriskaidekaphobia. Coba cumu itu 10 kali cepat. Frigatriskaidekaphobia. Ini berasal dari dewa Frigg, dewi kebijaksanaan dari orang-orang Norwegia. Ini jadi asal nama hari Jumat. Orang sekarang bilang itu Friday kan. Sementara Triskaideka berarti 13 dalam bahasa Yunan. Kong, fobia, DP arti takut. Nah ini ketakutan ini nyata. Jutaan orang percaya ini, tahyul ini. Ada laporan bilang bahwa bisnis terutama maskapai penerbangan ini banyak rugi di hari Jumat tanggal 13. Serupa ini hari, no? Kenapa? Karena banyak orang percaya tahyul. Dorang mau terbang di hari tanggal 13 hari Jumat. Karena sial. Orang lihat perhatikan kalau janai di gedung-gedung pencakar langit, di hotel, atau lain kali rumah sakit, yang ada lantai 13. Banyak bandar udara, dorang menghindari mau baking itu belalai gajah, gerbang 13. Banyak negara, orang kalau duduk di satu ruangan kok ada 13, itu kata membawa sial, Jadi pada saat ini kita mau bahas sedikit tentang bahaya percaya tahyul. Kalau orang buka Alkitab memperingatkan pada orang supaya orang boleh kasih tahyul mengendalikan orang hidup. Karena satu kali orang percaya mitos atau tahyul, orang mulai taruh orang kepercayaan bukan kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Mari orang lihat, Yesaya 8 ayat 19 bilang, dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan kepada roh-roh peramal yang berbisik dan komat kamit, maka jawablah,
Bukankah suatu bangsa harus meminta petunjuk kepada Allahnya? Masakan kepada orang mati meminta petunjuk untuk orang hidup? Jadi Alkitab bilang itu, tahyul seperti ketakutan pada Jumat tanggal 13, Friday the 13th, atau Jumat Kliwon. Ini bisa mengalihkan torang perhatian dari Tuhan. Daripada torang mengandalkan Tuhan untuk meminta petunjuk, untuk meminta perlindungan, torang mau kasih torang rasa takut ini tentang hal-hal yang tidak masuk akal, menguasai torang pikiran. Jadi bahaya. Nah, Alkitab juga ada kasih peringatan torang tentang DP bahaya terhadap spiritisme. Spiritisme itu itu praktek bahwa orang boleh berkomunikasi dengan orang-orang mati, dengan roh-roh orang mati, atau kekuatan-kekuatan supernatural. Banyak yang bilang orang boleh bercerita atau orang ada perasaan. Apalagi tentang Jumat Kliwon, itu berakar dari keyakinan seperti ini. Mari orang lihat di Alkitab Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Tuhan ada kasih peringatan ini pada orang. Dia bilang, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang menjadi petenung, peramal, penilik, penyihir, bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang memanggil roh orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Jadi teman-teman, spiritisme selalu akan membuka pintu bagi tipu daya dan bahaya. Kalau orang mau cari-cari hal-hal gaib di luar Tuhan, kalau orang mau tempatkan orang diri di bawah pengaruh yang tidak baik ini, maka ini bisa mengacaukan orang. Boleh kadang-kadang dimulai dari percaya di hari rupa ini, sial. Kalau orang percaya ini sial, nomor 13 sial. Nah, ini berbahaya untuk orang punya kehidupan rohani. Jadi, apa dia kesimpulan? Orang sebagai pengikut Kristus, iman mesti mengatasi orang punya percaya atau ketakutan terhadap tahyul. Orang mesti letakkan orang punya percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada tradisi dan tahyul. Kalau orang takut di hari-hari tertentu, angka-angka tertentu, atau kejadian-kejadian mistis, berarti ini memperkuat orang rasa takut di dalam hati. Padahal Tuhan ada panggil pada orang supaya hidup dalam damai dan iman, bukan dalam ketakutan. Mari orang lihat 2 Timotius 1 ayat 7, firman Tuhan berkata seperti ini. Dengar baik-baik. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi teman-teman, orang ini boleh tidak perlu takut di hari-hari rupa hari Jumat ini, Friday the 13th, atau Jumat Kliwon. Karena Tuhan janji bahwa Tuhan yang akan melindungi dan mau sama-sama terus dengan orang. Jadi ini orang mau cerminkan kuasa bahwa Tuhan yang akan bekerja di dalam hidup kita. Teman-teman yang kita hormati, yang kita kasihi. Waktu orang nanti baku dapat dengan ini, tahyul dan spiritisme, Bang Nabi bilang, waspadalah. Tuhan memberikan kita roh yang kuat dan penuh kasih, bukan roh ketakutan. Coba renungkan ini. Ayat terakhir kita mau kasih. Jadi ini agak panjang ya. Jadi Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jadi kira-kira ini boleh jadi topangan buat orang semua. Jadi teman-teman, dengan Tuhan sebagai benteng dan pelindung kita, kita rasa orang sudah perlu takut. Kalau ada hari sial atau ada tahyul lainnya, ingat baik-baik, Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Makasih banyak sobat nonton sampai habis. Sampai di sini dulu. Nanti baku dapat lagi kesempatan.